Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mulia Hafidah. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tafsir Ibnu Katsir, ulama yang juga biasa dikenal dengan nama Al-Fida. Lahir di Basrah, desa Mijdal pada tahun 1300 Masehi. Nah, kemudian nama lengkapnya adalah Imam Ad-Din Al-Fida Ismail bin Al-Khatib Syihab Ad-Din Abi Hafsah Umar bin Katsir Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Nah, dalam literatur yang lain juga disebutkan nama Ibnu Katsir itu dengan gelar Al-Busyrawi. Hal ini berkaitan dengan tempat lahir beliau, yaitu di Basrah. Begitu pula dengan gelar Al-Dimasyqi, karena kota Basrah adalah bagian dari kawasan Damaskus. Maka dari itu sering juga disebutkan dengan nama Imad Ad-Din Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Dimasyq. Karir intelektual Ibnu Katsir mulai menanjak setelah beliau itu banyak menduduki jabatan-jabatan penting sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Misalnya dalam bidang hadis pada tahun 1348 Masehi, Ibnu Katsir menggantikan gurunya yaitu Muhammad Al-Zahabi di Turba Saleh atau lembaga pendidikan, dan pada tahun 1355 Masehi diangkat menjadi kepala Dar al-Hadis Al-Asyarifiyah, lembaga pendidikan hadis. Setelah meninggalnya Hakim Taqiyuddin Al-Subki, kemudian tahun 1366 diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankal Buga di Masjid Umayyah Damaskus, dan pada akhirnya pada tahun 774 Hijriah di usia 74 Ibnu Katsir meninggal dunia, kemudian dimakamkan di samping Ibnu Taimiyah atau gurunya. Dalam melihat periode munculnya tafsir Ibnu Katsir dengan periodisasi penafsiran yang dibuat oleh Abdul Mustaqim dalam bukunya Dinamika Sejarah Tafsir Al-Quran, yang juga dari periode itu dimungkinkan juga bisa membaca karakteristik penafsiran pada era pertengahan tafsir Ibnu Katsir. Misalnya ketika menafsirkan ayat tentang antropomorfisme, Ibnu Katsir menafsirkan kalimat yadullah dalam surat Al-Fat ayat 10. Hal itu tidak sama sebagaimana Al-Asy'ariyah menafsirkan kalimat itu pada mazhab yang dianut oleh Ibnu Katsir sendiri adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menafsirkan surat Al-Fat ayat 10 itu mengatakan bahwa Tuhan berada bersama mereka, Allah mendengarkan perkataan mereka, Allah mengetahui yang nampak dan tersembunyi. Dialah Allah sebagai tempat berbaiat dengan perantara Rasulnya. Dengan melihat penafsiran tersebut, Ibnu Katsir dalam konteks ini tidak berada pada posisi sebagai Asy'ariyah dan juga tidak berada dalam posisi Mu'tazilah. Ibnu Katsir menafsirkan yadullah tidak berarti kekuasaan seperti yang ditafsirkan oleh kalangan Mu'tazilah, dan juga tidak menafsirkan sebagai tangan Tuhan yang tidak bisa digambarkan atau didefinisikan seperti prinsip atau ajaran yang dibawa oleh Asy'ariyah. Ibnu Katsir mencoba keluar dari kedua pandangan itu dengan mencoba mewakilkan seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, oleh karena itu tafsir Ibnu Katsir itu terpengaruhi dari kepentingan-kepentingan golongan. Hal itu mungkin tidak dalam konteks ini. Nah, kemudian bentuk dari penafsiran Ibnu Katsir ketika dilihat dari keseluruhannya lebih mendominasi bentuk bil maksurnya. Hal itu bisa dibuktikan banyaknya hadis-hadis yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam penafsirannya. Bisa jadi karena bahwa Ibnu Katsir adalah seorang yang pakar di bidang hadis. Kemudian untuk metode yang digunakan yaitu metode analisis atau tahlili. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyajikan secara runtut mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Al-Annas sesuai dengan mushaf Utsmani dengan tidak mengabaikan aspek asbab nuzul. Dan juga munasabat ayat atau melihat hubungan ayat-ayat dengan
Al-Quran antara satu ayat sama yang lain. Namun demikian, metode penafsiran kitab ini juga bisa dikatakan semi tematik, karena dalam pembahasan mengelompokkan ayat-ayat yang dianggap memiliki keterkaitan, kadang 2 ayat, kadang 3 ayat, dan kadang juga 4 ayat. Nah, begitu, walaupun Ibnu Katsir dikenal sebagai ahli hadis yang sangat selektif dalam memilih riwayat-riwayat yang sahih, hal itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa semua riwayat Israiliyat yang dikemukakan memiliki sanad yang sahih. Akan tetapi, ketika beliau mengutip kisah Israiliyat yang doif, Ibnu Katsir juga menjelaskan letak kedoifannya, atau ketika riwayatnya sahih, beliau juga menjelaskan kesohihannya. Nah, begitu teman-teman. Nah, sebagai kesimpulan dari pemaparan tadi, bahwa tafsir Ibnu Katsir itu muncul atau masuk dalam abad pertengahan, abad ke-8 Hijriah atau abad ke-15 Masehi. Akan tetapi, jika dilihat dari sisi metode dan bentuk tafsirnya, Ibnu Katsir berada dalam posisi tengah-tengah. Artinya, dari sisi bentuk, beliau berada dalam posisi klasik, karena menggunakan metode tafsir bil maksur. Nah, sedangkan jika dilihat dari sisi metode, beliau itu berada di posisi era pertengahan dengan menggunakan metode tahlili, di mana metode ini itu belum dilakukan ketika era klasik. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.